Assalamualaikum sahabat cerita. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Oke, di sini saya berbagi sebuah cerita tentang seorang anak yang tak dianggap. Penasaran ceritanya seperti apa? Yuk tonton videonya sampai selesai. Jika ada kesamaan tentang nama, toko, tempat, alur ceritanya yang sama, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cerita ini saya upload hanya untuk sebuah hiburan semata. Terima kasih, selamat menyaksikan sampai selesai. Dini namaku, gadis kecil bermata sipit dengan hidung mancung, berkulit sedikit gelap, itu adalah aku Dini. Aku anak bungsu dari 3 bersaudara, kedua kakakku laki-laki. Aku adalah anak perempuan satu-satunya di keluarga Supriyadi. Aku lahir di Sukabumi. Ibuku bernama Ratih dan bapakku bernama Dudi. Bapakku bekerja sebagai guru PNS di salah satu sekolah negeri di kotaku. Bapakku sebagai pengajar kesenian dan juga olahraga. Tapi ibuku meninggal di saat melahirkanku. Menurut cerita nenek, ibuku banyak mengeluarkan darah, melahirkanku hingga tidak dapat tertolong dan meninggalkan kita semua. Dari situlah bapakku tidak mau melihatku, menegurku. Entah apa salahku sehingga bapak bersikap seperti itu padaku. Pernah suatu hari aku minta diantar sekolah sama bapak. Jangankan mengiyakan ajakanku, sekedar menjawab atau melihatku pun tidak. Hanya menangis tanpa suara yang bisa kulakukan. Beruntung kedua kakakku sayang dan peduli padaku. Di Iki yang biasa aku panggil Iki. Dia selalu yang paling bisa membujukku supaya aku tidak menangis. Sedangkan Doni yang biasa ini lebih kuat tapi selalu menjadi garda terdepan di saat aku ada yang mengejek maupun sakit. Pernah aku bertanya pada nanaku maupun pada kedua kakakku, apakah bapak senang atau bapak menangis saat aku lahir? Tapi tidak ada yang menjawab pertanyaan ku ini. Sampai sekarang usiaku 14 tahun tidak ada yang bisa menjawabnya. Walaupun begitu bapak masih memberikanku makan. Entah karena memang tahu akan bahwa semua itu memang tanggung jawabnya atau karena takut akan amatah abah. Yang membedakan aku dan kedua kakakku, selain kamarku yang ditempatkan di lantai bawah dapur, yang paling utama adalah perhatian yang tidak pernah sama sekali aku dapatkan. Mungkin ini sudah menjadi jalan hidupku seperti ini. Menangis dalam diam ditemani guling yang menjadi saksi sebesar dan sebanyak apa air mata serta kesedihan yang aku rasakan. Seperti halnya malam ini, seperti biasa aku makan sendiri di luar dapur sambil menatap pepohonan di belakang rumah bapak. Duduk di bangku kecil sambil menyuapkan makanku, sambil meratapi apa salahku. Bahkan makan pun bapak tidak mau bersamaku. Jika aku memaksa ikut duduk bareng, bapak akan pergi dan tentunya tidak akan makan. Jadi baik aku mengalah. Nih, ku dongakan kepala saat tangan Eki memberiku semangka dengan ulasan senyum di bibirnya. Makasih padahal mah biarin aja, Neng bisa ambil sendiri. Sudah makan saja, Nang jangan nangis terus nanti sakit. Dengerin ya, semua orang boleh benci sama Neng. Nang adalah wanita kedua setelah ibu yang akan selalu lindungi. Tak terasa air mata ini mengalir mendengar ucapannya. Aiki langsung memelukku, semakin terisak tangisanku. Apa salah Neng sama bapak? Sampak bapak gak mau menganggap Neng ada. Hanya halaan nafas yang aku rasakan. Sudah, sekarang Neng cuci tangan. Joroki sudah makan gak cuci tangan? Aku bergegas mencuci piting dan tanganku, dan langsung masuk kamar. Tak kuhiraukan tatapan Iki yang sepertinya masih ingin berbicara denganku. Aku lelah. Kubaringkan tubuhku di kasur sambil memeluk boneka beruang pemberian Abah, sambil berhayal yang entah kapan akan terlaksana. Lama-kelamaan tak terasa aku pun tertidur. Aku terbangun saat merasa tubuhku tergoyang-goyang. Ternyata nenek membangunkanku. Kata nenek sudah azan subuh. Waktunya sholat dan bersiap ke sekolah. Nenek, ya nenek datang. Tanpa sadar aku memeluk nenek sambil menangis. Sudah sing, jangan nangis ya. Sekarang Neng mandi, jangan lupa ambil air wudhu, kita sholat berjamaah di luar sama abah juga ya. Tutur kata yang lembut sambil mengusap puncak kepalaku.
Andai bapak yang melakukan ini, betapa senangnya. Aku hanya menganggukkan kepala, ku tanpa mengucapkan apa-apa. Bergegas ku raih handuk dan menuju ke kamar mandi dekat dapur. Setelah selesai mandi, aku bergegas mengambil mukenaku menuju ruang tengah untuk melaksani sholat berjamaah. Ku pandangi semua, seperti biasa jika aku berjamaah bapak sholat di dalam. Kembali helaan nafas sedih ku rasakan. Kenapa Neng? Hayu cepetan nanti keburu abis waktunya. Ucapan Abah menyadarkanku. Iya Bah. Setelah selesai sholat aku berdoa. Selalu dengan doa yang sama. Meminta kepadanya tolong luluhkan hati Bapak untuk menyayangiku. Setelah salim sama Abah Iki dan Auni dan Nenek Gegas aku kembali ke kamar. Bersiap untuk berangkat ke sekolah. Ku siapkan semuanya sendiri. Ku rapikan kamar yang tidak terlalu besar ini. Hanya diisi kasur berukuran 120, satu buah lemari plastik dan satu buah meja kecil tempat menyimpan buku. Setelah selesai aku terbiasa menunggu di kamar. Biar Bapak selesai makan terlebih dahulu. Kasihan Bapak kalau tidak sarapan. Ketukan pintu membuatku bangun dari dudukku. Kenapa lama sekali? Ayok sarapan. Nanti kamu kesiangan berangkat sekolahnya. Ternyata nenek yang mengetuk pintu kamarku. Bapak belum selesai makan nak. Sudah biarin aja ayok nenek temenin. Tapi Neke, tanpa mendengarkanku nenek menarik tanganku. Bergegas aku ikuti langkah nenek. Saat sampai di meja makan, aku melihat bapak melirikku dan bersiap untuk pergi. Dudi duduk, servah Abah. Dudi buru-buru pai. Duduk habiskan makanmu. Jangan seperti orang yang tidak tahu bersyukur. Pai tidak pernah mengajarkanmu menjadi orang yang tidak mensyukuri nikmatnya. Jangan karena keegoisanmu membuang semua ini. Duduk, tekanan suara Abah. Bapak kembali duduk, tapi dengan muka yang tak bisa kugambarkan. Ini pertama kali aku ikut duduk makan bareng dengan Bapak. Senang sedih menjadi satu. Hening tanpa ada yang berbicara. Sesekali kulihat nenek menatap sendu padaku dan Bapak. Aku tidak berani menatap Bapak, karena aku yakin Bapak tidak akan pernah mau menatapku. Sarapan Bapak telah selesai. Bapak bergegas berangkat mengajar. Bapak menyalimi Abah, Nenek, Eki dan Aoni. Hanya aku yang dilewatkan. Kenapa tidak kamu dalimin juga sih Neng? Tanpa memperdulikan ucapan Abah, Bapak berlalu pergi menuju mobilnya dan pergi. Jangan sedih Enduk, masih ada Abah. Pelukan Abah membuatku ingin menangis, tapi ku tahan. Gak apa-apa Abah, Neng sudah biasa kok. Tatapan sendu Abah membuatku buru-buru menyalimi Abah untuk segera berangkat. Auni sudah menunggu di depan rumah dengan motor Scoopy-nya. Lah amema amat, cengir kecil yang bisa ku berikan. Cepat dah, Neng telat ini. Ye yang ngelamain siapa? Yang ngajak, buru-buru siapa? Ih bawel, candaan kecil di antara kami membuatku melupakan kejadian tadi. Cukup sampai di sini dulu ceritanya. Tunggu episode selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari saya. Bye!